Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus, NIM 2018 12 213. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas OS Etika Profesi dan Bisnis bagian 1, yaitu pembahasan mengenai terkait suatu profesi. Di sini di sebelah saya sudah ada alat penggilingan kopi, mesin kopi. Kebetulan saya kerja part time menjadi barista di salah satu kedai coffee shop di Kota Kudus. Alasan saya memilih untuk membahas profesi barista, yaitu karena menurut saya profesi barista itu di Kota Kudus sendiri masih banyak diminati oleh kaum muda-mudi. Banyak dari pemuda yang berusaha belajar memahami kopi, prosesnya, cara menyeduhnya, agar bisa diterima menjadi barista. Alasan saya bekerja part-time sebagai barista yaitu yang pertama, untuk mencari uang saku tambahan. Syukur-syukur bisa meringankan beban orang tua. Selain itu berawal dari hobi saya, akhirnya penasaran, kepengen mempelajari kopi. Apa sih itu kopi sebenarnya, bagaimana cara memperlakukannya, cara menyeduhnya, dan lain-lain. Semua terkait kopi saya pelajari, dari mulai bermain ke coffee shop lokal di Kudus sendiri, coffee shop di luar kota. Kalau ada waktu saya datang, saya cari ilmu di situ. Tugas barista sendiri tidak hanya menyeduh kopi untuk konsumen, tetapi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan kopi tersebut kepada konsumen. Konsumen datang terus bingung, dia kepengen menu kopi, avanan kopi. Kita harus bisa mengkomunikasikan kopi tersebut kepada konsumen. Kita harus mempunyai inisiatif bertanya, oh kepengen kopi apa, kopi, kalau kopi itu kepengen kopi dengan karakteristik yang bagaimana, kepengen single origin atau blend dan lain-lain. Dan juga pengen dibuat seperti apa, itu kita harus bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan kopi kepada konsumen. Selain itu, apabila konsumen di sini bertanya, maka kita yang harus bisa menjawab mengenai seperti oh ini karakteristik dari kopi ini seperti apa, terus bisa dibuat seperti apa, kurang lebih seperti itu. Keluh kesah saya selama menjadi barista itu kita pasti akan menemui konsumen dari berbagai jenis dan watak, serta karakteristik yang berbeda-beda. Entah itu dia konsumen
ngeyel atau bagaimana, entah itu dia konsumen yang terlalu cerewet atau bagaimana, tapi anggap saja itu sebagai penghibur diri lah, daripada jenuh menyeduh kopi. Kita juga sesekali perlu menemui konsumen yang seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir UAS Etika Profesi dan Bisnis, penjelasan terkait UAS tertulis, yaitu mereview kembali dan merangkum Etika Profesi dan Bisnis bab Etika Profesi dan Kontribusi Para Filsuf. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat dan mereview kembali apa itu etika profesi dan bisnis, dan selanjutnya saya akan membahas singkat terkait etika profesi dan kontribusi para filsuf. Etika profesi dan bisnis merupakan hal yang wajib diterapkan oleh individu dalam melaksanakan tanggung jawab berprofesi dan tanggung jawab berbisnis. Mengapa demikian? Karena menurut pemahaman saya, etika adalah suatu perilaku yang dipandang sebagai kunci utama untuk melabeli seseorang, apakah seseorang itu beretika baik atau seseorang itu beretika buruk. Begitu juga penerapannya dalam berprofesi. Apabila seseorang paham akan tanggung jawab berprofesi, sudah semestinya dia melakukan tanggung jawab dengan baik, disiplin, memiliki sopan santun, tidak sebenar, dan lain-lain. Sama halnya penerapannya dalam berbisnis. Seseorang harus menerapkan etika yang baik dengan rekan bisnisnya agar kepercayaan dapat terjaga dengan baik, serta kerjasama dapat berjalan secara berlangsung terus-menerus. Di sini saya mendapat bagian penjelasan mengenai etika perilaku dan kontribusi para filsuf. Etika merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau perilaku apa yang seharusnya dilakukan. Dilema etika muncul ketika norma dan nilai mengalami konflik dan terdapat tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Karena dilema etika mempunyai standar objektif dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu diperlukan kode etik yang subjektif. Terdapat 4 teori utama yang diterapkan oleh orang-orang dalam pengambilan keputusan etis dalam lingkungan bisnis. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yang kedua teori deontologi, yang ketiga teori kesetaraan dan keadilan kewajaran, dan yang terakhir yaitu teori etika kebajikan. Sebagai contoh teori utilitarianisme, teori ini menekankan pada pentingnya aturan dalam mengejar apa yang baik atau apa yang diinginkan. Sedangkan teori deontologi lebih menjelaskan bahwa teori ini memeriksa motif dari pengambilan keputusan etis. Apa sih maksud dibalik pengambilan keputusan tersebut? Lalu teori etika kebajikan cenderung untuk mempelajari manusia dengan cara yang lebih holistik, yang mengacu pada sifat kemanusiaan. Meskipun penekanan teori masing-masing ini berbeda, tetapi semua teori tersebut memiliki banyak fitur yang umum, terutama kepedulian terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Antara teori-teori tersebut, saya paling tertarik kepada teori utilitarianisme. Teori ini mendefinisikan
baik atau buruk, baik dan buruk dalam hal non etis sebagai kenikmatan dan rasa sakit, di mana tindakan benar adalah salah satu yang akan menghasilkan lebih banyak kesenangan dan paling sedikit rasa sakit. Di sini diartikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan niat, dengan hati, maka kita tidak akan ada rasa keterpaksaan. Definisi itulah yang menurut saya cocok dengan teori utilitarianisme, karena semakin kita tidak ada rasa keterpaksaan, maka semakin senang kita melakukannya. Dalam artian semakin sedikit rasa keterpaksaan, rasa kalau istilah Jawanya itu gelo. Untuk utilitarianisme, kesenangan dan rasa sakit digambarkan baik fisik dan mental. Rasa senang bisa digambarkan dengan fisik, dan rasa sakit biasanya digambarkan dengan mental itu sendiri. Selain itu, menunjukkan bahwa kesenangan dan rasa sakit memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif, yang berarti bahwa rasa senang di sini menurut pemahaman saya, rasa senang akan hanya bisa digambarkan dengan uang atau jumlah yang bisa dihitung, dan rasa sakit tidak akan bisa digambarkan seberapa sakit hal tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai review materi dan penjelasan ulang kembali tentang bab etika profesi dan bisnis, yaitu subbab etika profesi dan kontribusi para filsuf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.